Shalom. Puji Tuhan, kita berada di tempat ini walaupun hujan, tapi kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan ada bersama dengan kita semua. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk jemaat berdiri. Kita akan memuji Tuhan karena kasih Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Dia Yesus telah mati bagiku, sudah menyelamatkan jiwa kita semua. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Pujianku tak dapat ku
ibadah ini. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh diberi kesempatan hari ini untuk sama-sama beribadah di dalam kegiatan kami di dalam gereja ini. Kami tahu Tuhan segala sesuatu tidak lepas daripada perhatian Tuhan untuk kami. Kau sudah tuntun kami, pimpin kami tiba di tempat ini tanpa kurang apapun juga. Biarlah saat ini kami mau menaikkan syukur kami lewat pujian. Kami mau menaikkan segala hal yang dapat kami kerjakan buat Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami berkarya, bekerja. Sehingga ketika kami tinggalkan tempat ini ada sesuatu yang baru yang kami rasakan. Ada sesuatu yang baru, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup ini. Sehingga mereka yang datang dengan lemah boleh pulang dengan kekuatan baru. Mereka datang yang sakit boleh pulang dengan kesembuhan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, kami tahu tangan Tuhan bekerja. Jadilah kehendak-Mu buat kami. Pimpin mereka yang sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan jaga dan lindungi. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai dalam kuat kuasa dan pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja. Nama Tuhan dimuliakan. Urapan Tuhan boleh mengalir mulai dari tempat ini sampai semua yang hadir di dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang di atas, puji Tuhan. Ya, kita sebentar akan memuji Tuhan bahwa Dialah Anak Allah yang menebus dosa kita semua. Haleluya, ya. Kita semangat ya pada hari ini walaupun hujan. Haleluya. Haleluya. Tebus dosa
mendengarkan firman Tuhan yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu dengar baik-baik ya saudara. Kalau perlu dicatat agar kita pulang membawa berkat, kekuatan rohani kita, iman yang teguh. Haleluya. Kita akan sebentar memuji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Apa yang sudah kami buat lewat pujian, kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam bertindak, berkata pada minggu-minggu yang sudah lewat, hari-hari yang sudah lewat. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kami terus membimbing kami, menguatkan kami. Dan firman yang kami dengar hari ini boleh memberikan kekuatan baru. Kami mau menyerahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Bekerjalah ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita diberi kesempatan hari ini untuk sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Boleh belajar mengenal firman Tuhan. Ada banyak orang yang saya tahu dan kita tahu, seringkali kita mau mendengar firman Tuhan, tapi tidak punya kesempatan. Teknologi yang sekarang ini adalah teknologi yang luar biasa. Kita bisa mendengar firman Tuhan lewat berbagai cara. Kita bisa bahkan kita bisa mengikuti ibadah. Orang bilang online ibadahnya. Kita juga bisa mendengar apa yang mereka katakan. Kita nggak tahu di mana orang itu berada. Mungkin di Amerika, mungkin di India, mungkin di China, mungkin di manapun dia berada. Kita bisa mendengar firman-Nya. Teknologi membuat kita betul-betul bisa mendapatkan banyak hal. Tapi teknologi juga bisa memisahkan kita dengan orang yang terdekat. Marilah kita gunakan semua yang ada pada kita dengan baik untuk mencapai tujuan, sasaran yang Allah mau kita hidup. Tahun ini kita sudah tahu sasaran kita apa. Di mana kita harus mencapai, baik itu kekekalan maupun di dalam dunia ini. Kita boleh menjadi orang yang bisa menyenangkan Bapa, bisa juga menyenangkan banyak orang di bumi ini. Kita bisa memberkati banyak orang di dunia, di kerajaan surga. Kita juga bisa memberkati banyak orang di dalam dunia ini. Kita bisa berkarya, baik dimanapun kita ada. Nah itu tujuan yang dapat kita capai dalam tahun ini. Dan kita tahu dalam bulan-bulan 3 bulan pertama kita sudah belajar bagaimana untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam dunia, di dalam kerajaan Allah. Baik itu iman, baik itu kasih, baik itu apapun. Itu kita bicara soal rohani, kita mesti terus ditingkatkan. Dari kecil kita harus tumbuh menjadi dewasa. Itu 3 bulan pertama kita belajar itu. 3 bulan kedua kita belajar bagaimana kita membangun relasi kita dengan sesama keluarga kita. Nggak usah kita berpikir untuk yang lain. Bagaimana kita bisa menyenangkan keluarga. Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga. Itu 3 bulan kedua. Karakter kita, relation kita dibangun. Hubungan kita dibangun. Supaya mereka tahu kita adalah anak-anak Tuhan. 3 bulan berikutnya kita belajar bagaimana kita membangun relation. Bukan hanya dengan keluarga, tetapi mulai dengan orang-orang di luar. Di lingkungan kita bekerja, di mana kita bersekolah, di mana kita ada, dimanapun kita berada. Karena di situ karakter-karakter kita dibangun untuk jadi dewasa. Karakter dalam inner kita dibangun lewat keluarga. Karakter kita keluar dibangun lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak mungkin bisa tumbuh di dalam keadaan sendiri. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup di dalam lingkungan di mana dia ada. Manusia harus tumbuh di dalam tempat di mana dia berada. Coba tinggalkan seseorang di hutan. Dia pasti akan mati. Nggak tahan. Karena manusia adalah sifatnya adalah berkelompok. Manusia mempunyai satu keinginan untuk bersekutuan di dalam satu himpunan. Karena Bapa kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Itu adalah gambaran yang utama. Gambaran yang jelas di dalam satu himpunan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia pun sama, kita mesti dalam satu keluarga, satu himpunan, satu persekutuan. Kita nggak mungkin bisa keluar. Karena memang kodrat itu diciptakan Tuhan buat kita.
3 bulan yang terakhir di sini menunjukkan kita baru berkarya bagi Dia. Mari kita tunjukkan karya kita kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama. 3 bulan terakhir. Kita mau bicara hari ini bagaimana kita berkarir buat kerajaan Allah, buat kekekalan, buat Tuhan. Makanya tema topik kita hari ini kita bicara bagaimana kita membangun karir kita di dalam kekekalan. Bicara kekekalan itu tidak lain adalah kerajaan surga di mana kita hidup. Saya nggak bicara bagaimana kita masuk, kita udah tahu semua. Seorang pun tidak bisa sampai ke dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui Kristus. Dia yang sudah membuka jalan. Akulah jalan. Dialah kebenaran itu, akulah kebenaran. Dialah kehidupan itu, akulah kehidupan. Yesus bicara dengan jelas bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk sampai dalam kerajaan Allah harus melalui Dia. Kita udah tahu ini semua, maka kita nggak usah kupas hal ini. 3 bulan pertama itu kita sudah bahas banyak hal tentang ini. Tentang iman kita, tentang percaya kita, tentang kehidupan kita, tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini kita bagaimana harus berkarya. Kita sudah tumbuh menjadi kedewasaan. 3 bulan terakhir kita mesti berkarya. Berkarya bagi Tuhan di dalam hidupmu. Saya mau katakan sudah dekat masa kedatangannya. Orang banyak berpikir bagaimana kedatangan Dia. Sudah dekat, saya mau ingin kasih tahu bahwa kita sudah dekat. Sudah hampir sampai. Kalau titik jam, kalau kita katakan hari berikutnya itu jam 6. Bangsa Israel mengatakan jam 6 tek terakhir. Jam 6.01 itu udah hari berikutnya. Kalau kita bilang jam 6 adalah hari terakhir. Kalau kita bilang hari kita terakhir jam 12 malam. Jam 00.01 itu sudah hari berikutnya. Fine, kita mau terserah mau jam berapa. Pokoknya saya mau katakan. Kalau kita titiknya, orang Israel itu titiknya jam 6 sore. Itu hari terakhir. Kalau jam 6 sore hari terakhir, maka kita sekarang sudah mulai kira-kira jam 5-an. Jangan tunggu nanti berapa lama lagi. Karena kita tahu seringkali kita nggak pernah menyadari. Ini adalah akhir zaman. Dari dulu orang bilang akhir zaman. Betul, akhir zaman itu dimulai ketika Roh Kudus turun ke bumi ini. Itu adalah akhir zaman. Ketika Roh Kudus mulai turun ke dalam diri manusia dan tinggal di dalam manusia, itulah akhir zaman. Dimulai. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang silam. Sekarang udah tahun 2022. Sebentar lagi. 2000 tahun umumnya. 2000 tahun pertama yang kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu jam Allah dimulai kepada manusia. Sebelum manusia berdosa, jam itu belum berdetak. Jam Allah belum berjalan kepada manusia. Manusia mulai dihitung waktunya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam disuruh keluar dari Firdaus. Dari tempat di mana dia tinggal diciptakan. Pak Firdaus di bumi dong Pak. Iya, kalau kita mau mengerti dalam Alkitab betul. Tapi tempat itu sudah nggak ada sekarang ini. Sudah dipindahkan Tuhan, nggak tahu kemana. Tapi kita tahu memang tempat itu ada dan eksis. Kemudian kita tahu ketika Adam mulai jalan di dalam dunia ini. Itulah permulaan hidup manusia. Sampai munculnya yang namanya Abraham. Itu dari Adam berdosa sampai Abraham kira-kira 2000 tahun. Dari Abraham mulai dengan janji Allah. Kapan Abraham dimulai waktunya? Janji Allah turun kepada Abraham. Kepadamulah seluruh bangsa-bangsa diberkati.
Siapa yang memberkati kamu akan diberkati, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk Tuhan. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Mulai detik itu pula jam yang kedua berjalan. 2000 tahun kemudian sampai Yesus mati di kayu salib. 2000 tahun kemudian sampai Yesus mati di kayu salib. Dan turunnya Roh Kudus. Itu generasi yang ketiga dimulai. Yang disebut zaman Roh Kudus. Zaman Yesus selesai ketika Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Selesai. Misi Yesus selesai. Makanya disebut zaman anak. The mission is finished. Complete. Dia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini, selesai. Dia naik ke surga. Maka turunlah Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus yang dimulai. Itulah yang kita namakan zaman Roh Kudus. Anugerah Allah. Kapan Roh Kudus turun? Kita bisa lebih ngitung lebih gampang. Kapan Roh Kudus turun? Kira-kira tahun 34 Masehi. Karena 30 tahun, 33 tahun Yesus ada di bumi ini. Yesus mati dan naik ke surga. Itu tahun ke-34 barangkali. Oh, Yesus lahir di tahun 4 sebelum minus 4 sebelum Masehi. Hitung kurang 4. Kalau itu dikurangin 4, 2000 tahun kemudian tahun berapa? Dia akan datang untuk menjemput umatnya. Karena umatnya tidak boleh masuk ke dalam tempat penghakiman Allah. Penghakiman Allah itu kapan? Masa yang sukar, masa yang sulit. Itulah masa penghakiman Tuhan kepada dunia ini. Mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati kita untuk berkarya bagi Dia. Berapa lama kita hidup di bumi ini? Saya cuma mau kasih ingat sekali lagi. Kita mau membangun karir kita buat Tuhan. Kita mulai maksudnya apa dari tema ini? Karir itu berarti kemampuan saya sama kemampuan kalian beda. Karir saya beda dengan karir Anda. Saya punya kemampuan, saya punya keahlian beda dengan kalian. Akibatnya karir kita juga berbeda. Ada orang yang gampang cari duit, ada orang yang susah cari duit. Ada orang yang dapat jatah dari orang tuanya, ada orang yang tidak dapat apa-apa dari orang tuanya. Itu karirnya berbeda. Coba anaknya yang punya BCA sama kamu, beda. Dia langsung selesai sekolah, langsung jadi direktur. Kita merangkak dari bawah. Beda, sekali lagi kita punya kemampuan masing-masing beda. Karir kita berbeda. Itu sebabnya mengapa saya mau katakan saya dan saudara berbeda. Kita punya karir juga berbeda. Kita punya tahapan pencapaian juga beda. Ada orang yang puas kalau hidupnya ini bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya saja. Ada orang puas kalau anak-anaknya berhasil. Ada orang puas kalau anaknya sukses. Dan itu umumnya siapa sih yang gak mau? Tapi mampukah kita bisa berbuat itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Inilah masa kita untuk mencapai karir sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu kita. Allah memberikan kita waktu untuk menyelesaikan misi dan tugas Allah kepada kita ketika kita datang ke dunia ini. Makanya, ayo lebih rajin, lebih pandai. Kita makin rajin, kita makin pandai, kita makin lebih berhasil. Orang yang rajin pasti lebih berhasil daripada orang yang gak rajin. Orang yang pandai lebih berhasil daripada orang yang kurang pandai. Itu normal. Itu biasa. Kalau orang kamu kurang pandai, kerja lebih keras untuk mencapai sukses, berhasil. Saya ingat si Ivan waktu sekolah. Dia bilang, waduh, itu orang belajarnya kayak gampang amat. Waktu belajar cek. Sebentar selesai, langsung keluyuran pergi main-main.
Karena otaknya lebih pinter. Gue gak bisa kayak dia. Makanya dia belajar lebih lama. Jadi ada orang yang belajarnya lebih banyak untuk mencapai hal yang sama pada orang lain. Kenapa? Karena ada perbedaan. Jadi jangan pernah kita merasa wah dia lebih hebat dari kita. No. Semua sudah ditentukan Allah dari sejak awal. Kita untuk mencapai target dan sasaran yang Allah tetapkan buat kita. Jangan sia-siakan waktu kita sekarang ini. Gunakan apa yang ada untuk mencapai keberhasilan yang kita tuju. Belajar itu kata kuncinya. Belajar. Karakter kita belajar, terbentuk. Sifat hidup kita belajar, terbentuk dari kecil. Kemampuan kita belajar sejak dari kecil. Kita tumbuh untuk dibacu, dibentuk, dibuat pola sesuai dengan sasaran Allah. Kata kuncinya belajar. Yang kedua, coba kita lihat. Yang namanya kekekalan. Kita tahu, semua orang tahu. Tujuan kita adalah masuk dalam kerajaan Allah. Kita udah tahu perumpamannya di dalam Matius. Apa sih perumpamaan di dalam Matius 20? Seorang raja punya kebun. Saya ngomong terjemahkan bebas. Kalau mau kita bisa baca. Tapi butuh waktu. Apa-apa. Matius pasal 20 ada seorang raja. Atau seorang pemilik kebun. Dia punya kebun luas. Dia butuh pekerja. Nah ketika dia butuh pekerja. Dari pagi dia cari orang. Rekrut pagi-pagi. Masuk orang. Jam 6 pagi. Masuk kerja. Oke, kamu bekerja, saya kasih upah 1 hari 1 dinar. Orang itu bilang, oke, saya kerja Pak, saya terima perjanjian. Oke, dia kerja, masuk jam 6 pagi. Kerja. Terus tuannya ini terus cari lagi orang. Jam 9, datang lagi orang. Mau kamu kerja? Iya, masuk. Upahmu 1 dinar. Orang itu masuk kerja mulai jam 9. Wah kerja dia. Terus siang-siang jam 12 datang lagi orang. Mau kerja? Boleh. Masuk. Upahmu 1 dinar. 1 hari. Jam 12 masuk. Kemudian jam 3 datang lagi orang. Mau kerja? Boleh. Masuk. Upahmu 1 dinar 1 hari. Masuk dia. Yang terakhir jam 5 sore datang. Ngapain kamu di sini? Nggak kerja, nganggur katanya. Ayo kerja. Karena orang nggak ada yang mau pakai saya Pak katanya. Oke kerja, masuk. Jam 5 dia masuk. Nah ketika jam 6 selesai dibagi upahnya. Yang masuk jam 6 dikasih 1 dinar. Yang masuk jam 9 dikasih 1 dinar. Yang masuk jam 12 1 dinar. Yang masuk jam 3 1 dinar. Yang masuk jam 5 juga 1 dinar. Langsung yang masuk jam 6 komplain. Tuan, dia baru kerja 1 jam. Saya kerja dari jam 6 pagi. Masa sama gajinya sama dia? Terus tuannya bilang, aku yang punya duit. Gue mau kasih dia 1 dinar, mau kasih kamu 1 dinar. Kan perjanjiannya 1 dinar. Bapak dan Ibu, statement ini perlu kita ingat. Cerita ini mengingatkan kita. Berapa banyak kita dipanggil Tuhan sejak kita masih muda. Saya mulai ada di GKPY ini sejak saya masih di SMA. Mulai aktif di sini saya baru SMA. Naik motor dari rumah. Jalan kemari. Untuk membentuk persekutuan kita. Anak-anak muda pada waktu itu belum ada. Itu sejak lama. Mungkin ada orang yang datang sekarang ini. Ya baru kenal Tuhan, baru bertobat, baru percaya kepada Tuhan. Dulu percaya tapi masing-masing biasa-biasa aja. Sekarang baru menyadari bahwa melayani Tuhan, hidup benar di mata Tuhan itu penting. Itulah yang disebut pertobatan. Dia mulai menyadari dan dia mulai masuk di dalam pelayanan kepada Tuhan. Mulai masuk serius dengan melayani Tuhan.
itu mungkin masuknya udah senja. Mungkin dia udah tua barangkali. Masa mudanya lewat tanpa dia tahu. Tapi semuanya masuk di dalam kerajaan Allah. Upahnya sama, masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi apakah sama sebenarnya tingkatan mereka? Saya mau bilang enggak. Paulus yang mati. Petrus yang mati. Sama mati. Kita mungkin juga yang mati barangkali karena sakit. Sama mati. Petrus mati karena membela nama Yesus. Paulus mati karena membela nama Yesus. Apakah upahnya sama dengan kita? Yang hanya santai-santai doang barangkali. Jelas enggak. Raja itu tahu. Makanya di sini. Jam 9, jam 2, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Upah mereka sama, kita tahu iya. Nah, tapi raja itu memberikan penghargaan. Ini yang beda. Ada penghargaan yang diberikan karena Alkitab kita berkata bahwa segala sesuatu itu tiada upahmu besar di sorga. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita yang tidak hanya masuk di dalam kerajaan Allah. Makanya kata bekerjalah itu jadi kata penting. Kalau yang pertama tadi kita katakan belajarlah, yang sekarang kita katakan bekerjalah. Jangan kita diam. Kalau pertama kita belajar untuk memberikan pengertian, pengetahuan. Makanya anak muda sekarang, waktumu belajarlah untuk menambah pengetahuan kamu. Karena pada masanya kamu tidak lagi punya waktu untuk belajar. Itu adalah untuk berkarya. Ada waktunya kamu untuk berkarya, bukan lagi belajar. Ketika engkau mulai bekerja, itulah karya, bukan lagi belajar. Tetapi memang bekerja bisa sambil belajar, betul. Tapi waktu itu tidak sebanding dibandingkan dengan waktu kamu bekerja. Waktu bekerja adalah berkarya. Waktu belajar tidak bekerja, tapi belajar. Makanya jangan sia-siakan waktu kita. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan serius. Supaya kita punya karya baik. Supaya kita punya karya meningkat. Terus bertumbuh. Karya kita terus bertambah-tambah. Yesus punya murid. 12 murid. Itu saya katakan ring 1. Yesus juga punya murid. Murid dari murid Yesus yang 12 ini. Ada 70 orang, disebut 70 murid. Itu saya katakan ring 2. Apakah Yesus tidak kenal dengan ring 2? Kenal. Siapa contohnya ring 2? Markus, Matius, Lukas, itu ring 2. Karena mereka adalah murid dari murid Yesus. Apakah cukup hanya ring 2? Tidak, ada lagi murid dari murid Yesus. Itu ring 3. Totalnya semua 120 orang. Di mana mereka pada waktu Yesus mau menurunkan Roh Kudus? Di loteng Yerusalem. Apa contohnya orang ring 3 ini? Stefanus. Dia ring 3. Murid dari murid Yesus. Tapi punya iman tidak kalah dengan yang lain. Tapi punya pemahaman tidak beda dengan orang-orang yang ada di ring 1 maupun ring 2. Kita mau kasih tahu kita sama-sama. Tuhan tidak pandang bulu siapapun kamu. Dia tetap kenal karena dia bisa menghampiri kamu. Stefanus tidak pernah melihat Yesus. Tapi dia lihat Yesus saat pada waktu dia mau mati. Di sini kita bisa mengerti bahwa Allah bisa menjumpai kita. Kalau kita betul-betul hidup benar di tangan Dia. Kata kunci, bekerjalah. Saat kita bekerja, bekerjalah. Saat kita belajar, belajarlah.
Saya kadang-kadang sedih. Kalau pada saat-saat belajar, kita enggan untuk belajar. Saat-saat kita berdoa, kita malas untuk doa. Padahal kita tahu, apalagi kalau kita disuruh datang barangkali ke ibadah, mungkin lebih sulit. Mari tingkatkan waktu kita, waktu belajar, waktu bekerja. Yesus berkata, upahmu besar di sorga. Upahmu besar di sorga. Ada upah, itu beda dengan gaji yang sudah distandardisasi. Masuk surga hanya satu, percaya karya Yesus untuk kita. Percaya Yesus mati di kayu salib buat saya. Percaya Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Percaya Yesus sudah menggantikan saya. Hukuman saya ditanggung Yesus. Kalau engkau percaya itu, kau masuk. Mudah kan? Mudah. Tapi untuk menjaga kita tetap percaya, itu tidak gampang. Untuk mempertahankan iman kita di dalam situasi, itu tidak gampang. Makanya orang yang terakhir itu gampang. Yang cuma kerja 1 jam, selesai, dan gampang. Tapi yang bekerja dari jam 6 terus tekun, itu nggak gampang. Orang yang percaya lebih awal itu untuk mempertahankan imannya, tetap percaya, bahkan bertambah-tambah di dalam percaya, itu nggak gampang. Perjuangannya, perlawanannya, tantangannya ketika dia menghadapi banyak orang, itu nggak gampang. Untuk menjadi tetap percaya, bahkan tambah percaya, tambah kuat, tambah teguh. Pohon yang ditanam lebih dulu punya akar yang lebih kuat daripada pohon yang ditanam belakangan. Makanya kita harus punya iman terus kuat. Makin tumbuh ke dalam itu bicara akar kita terus kuat. Tumbuh ke atas itu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Makanya bersukacitalah yang dapat tuduhan sebenarnya. Jangan mengeluh. Jangan komplain. Tetap tahu, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Nah, saya mau mulai di sini. Apa artinya kalau kita bilang belajar dan bekerja di ladang Tuhan? Ada 2 kata kunci, belajar dan bekerja. Belajar dan bekerja. Belajar dan bekerja. Tanpa pamrih. Artinya orang mau duluan datang, belakangan datangnya. Mau kerjanya serambutan, gak bener. Kamu tetap konsisten. Kerja dengan betul. Karena upahmu beda dengan dia. Biarlah kita punya talenta, kerjakan. Jangan biarkan talenta kita gak berguna. Jangan biarkan talenta kita tidak berarti. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita supaya kita berkarya lewat talenta itu. Ini penting buat kita sama-sama menyadari. Tanpa pamrih, lakukanlah sesuai dengan talenta kita. Tanpa kenal lelah. Udah capek gua, betul, udah capek. Melayani udah capek, betul barangkali udah capek. Itu lagi. Disitulah teruji kesetiaan kita. Disitulah teruji bagaimana keyakinan kita, keteguhan ke hati kita. Tetaplah kita percaya bahwa Allah tetap mengasihimu. Kadang-kadang kita mulai merasa kecewa, betul. Wah, kok gue begini aja ya? Ya kok begini aja ya? Saya mau katakan tidak. Allah tetap tahu. Mungkin memang itu batasan waktu yang Tuhan siapkan buat kita. Ada waktunya yang Tuhan siapkan.
Kalau Allah mau bikin besar itu gampang bagi Allah. Tapi siapkah kita kalau besar? Bagaimana dengan orang-orang kita? Bagaimana dengan kondisi keadaan kita? Siapkah kita? Kalau kita menjadi orang manajer besar. Sanggupkah kita mengatasi banyak problema yang akan terjadi? Kadang-kadang Allah enggak, kamu cukup di sini aja ke tempat yang perusahaan kecil, manajer kecil, tapi tetap jabatannya manajer. Saya juga suka bilang sama anak-anak kadang-kadang, kalau kamu mau jadi naik level jabatan, nggak usah yang gede-gede dulu perusahaan besar. Kamu masuk perusahaan besar, naiknya merangkak. Kenapa? Karena fightingnya banyak, persaingannya banyak. Tapi kalau perusahaan kecil, orangnya sedikit. Kamu bisa naik dengan cepat. Dengan kenaikan pangkatmu yang tinggi, kamu bisa dengan referensi itu untuk masuk ke tempat yang lebih besar. Itu jauh lebih mudah. Seringkali kita lupa dengan kondisi itu. Tapi marilah kita mau belajar. Tetap hidup tanpa kenal lelah. Tidak ada kata berhenti di dalam melayani Tuhan. Pak, saya udah gak sanggup jalan. Oke, gak bisa jalan gak apa-apa. Pak, saya udah gak bisa gini. Oke, gak apa-apa. Tapi kau masih ada satu hal yang dapat kita lakukan. Kita masih bisa berdoa. Gak ada kata berhenti. Hiduplah di dalam melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita ini. Yang kedua, kita dibutuhkan kedewasaan. Untuk berkarya bagi Tuhan kita perlu kedewasaan. Orang yang mau bekerja perlu orang dewasa, bukan anak-anak yang bekerja. Gak mungkin anak kecil kita rekrut untuk bekerja dalam perusahaan. Bisa ditangkap itu perusahaan. Gak boleh. Hanya orang dewasa yang boleh bekerja. Hanya orang dewasa yang berkarier. Makanya kedewasaan itu penting. Gak mungkin kita berkarya, berkarir dengan Tuhan hanya dengan kanak-kanak. Kalau dulu gak bisa begini, sekarang bisa. Itu meningkat. Kita punya karir. Kita punya talenta, kita bisa kembangkan. Talenta kamu bisa berkembang pesat di dalam gereja lokal yang kecil. Dibandingkan gereja lokal yang lebih besar. Gereja lokal besar kamu tidak mungkin bisa naik dengan gampang. Banyak perhambatan dan hambatan itu banyak. Tetapi kalau kita bisa berkarya di gereja kecil. Saya tahu kamu juga akan berkarya di gereja yang besar. Kedewasaan menjadi penting di dalam melayani. Tanpa kedewasaan kita tidak akan pernah bisa melayani dengan baik. Yang ada adalah percekcokan. Yang ada adalah keributan. Karena unsur penting di dalam kedewasaan. Bijak di dalam tindakan dan perkataan. Filipi 5 ayat 11. Boleh ditampilin ayatnya. Bisa tolong tampilin aja. 5 ayat 11. Filipi 5 ayat 11. Saya tadi enggak ngambil kemarin. Filipi 5 ayat 8. Yuk tampilin. Udah ketemu? Filipi 5 ayat 8. Oh iya nggak ada ya. Salah saya ya. Ayat 8, Filipi 4 sorry, bukan 5, 4. Filipi 4 ayat 8. Wah saya mesti update ini, salah ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Jadi yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita mau bertindak, kalau kita mau betul-betul melakukan sesuatu, kebijakan kita itu tergantung dari pikiran kita. Kalau kita mau melakukan ucapan kata-kata, kita mesti berpikir dengan pikiran kita. Makanya Paulus di sini mengatakan, berpikirlah kamu, pikirkanlah semua itu, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semuanya itu disebut kebajikan, patut dipuji. Jadi kalau kita nggak dewasa di dalam pikiran kita, nggak dewasa di dalam emosi kita, nggak dewasa di dalam tindakan kita, kemauan kita akan repot. Makanya unsur yang seringkali diuji oleh perusahaan kalau dia mau menjadi manajer, emosionalnya. Pikirannya udah cukup, kalau kemampuannya sudah cukup, udah pas, udah layak. Makanya ujian kedua adalah emosionalnya. Bagaimana dia punya emosi? Sanggupkah dia mengendalikan emosinya? Walaupun dia sebenarnya marah, tapi dia tidak marah. Emosionalnya, keinginannya, bisakah dia kendalikan? Ini adalah penting buat kita. Jadi kalau kita lihat di sini, yang disebut kedewasaan, bijak dalam tindakan dan perkataannya. Jadi ucapan kita, tindakan kita itu penting. Orang belum tentu, mungkin fisiknya dewasa, tapi tindakannya enggak dewasa. Orang mungkin gede badannya, tapi perkataannya enggak benar. Anak-anak. Itu penting. Yang kedua, di dalam konteks kedewasaan mampu mengendalikan diri. Amsal 16 ayat 32. Boleh ditampilin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar. Orang yang menguasai diri. Yang sabar sebagai pahlawan, yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Jadi betul-betul bukan hanya pahlawan, tapi kota direbut. Itu orang yang menguasai diri. Jadi dia tahu di mana posisinya. Di mana kondisi dan keadaannya. Yang ketiga. Ayo tampilin lagi. Yang ketiga. Jadi diperlukan kedewasaan. Ciri kedewasaan itu bijak di dalam tindakan dan perkataan. Ciri kedewasaan yang kedua adalah mampu mengendalikan diri. Ciri kedewasaan yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati. Kisah Rasul 20 ayat 19. Itu bicara orang yang rendah hati. Kisah Rasul pasal 20 ayat 9. Ayat 19 kalau kita baca di sini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rendah hati. Paulus itu perlu kerendahan hati. Baru dia bisa dipakai Tuhan. Musa perlu orang dibutuhkan Tuhan. Dia harus rendah hati. Anda tahu Musa itu siapa? Dia orang hebat. Anda tahu Paulus siapa? Dia orang hebat. Paulus orang hebat, muda.
Tapi dia punya pengetahuan melampaui ahli Taurat. Dia punya pengertian tentang firman Allah jauh lebih banyak daripada orang-orang ahli Taurat. Di dalam tindakan dan perbuatan, Paulus jauh lebih hebat daripada orang Farisi. Orang Farisi itu bertindak, wah kelihatannya keren, hebat. Itu orang Farisi, keren, wih hebat. Dia melakukan ini, melakukan itu. Paulus jauh lebih baik daripada orang Farisi. Orang ahli Taurat dia cuma kerjanya pelajari firman Tuhan. Itu ahli Taurat. Diem. Ahli Taurat. Paulus pengetahuannya tentang Taurat Tuhan jauh lebih hebat daripada orang ahli Taurat. Jadi Paulus itu orang luar biasa. Tapi dia berkata, aku harus merendah diri, merendahkan hatiku untuk melayani kamu. Musa orang hebat. Dia seorang yang dididik di dalam bidang kemiliteran, di dalam bidang kehukum. Dia tahu hukum orang-orang Mesir. Dia tahu bagaimana memimpin bangsa-bangsa Mesir, tentara Mesir. Dia tahu, orang hebat. Tapi dia perlu 40 tahun merendahkan hatinya. Paulus perlu 3 tahun untuk menundukkan hatinya supaya Tuhan pakai dia luar biasa. Musa perlu 40 tahun. Kita perlu berapa tahun? Untuk dididik, dibina supaya rendah hati. Orang yang rendah hati menganggap orang lain lebih hebat dari dia. Orang yang rendah hati menghormati orang yang lebih hebat dari dia. Walaupun dia mungkin gak seberapa. Mungkin dia gak mungkin lebih baik dari dia. Tapi dia tetap menghargai dia. Orang yang rendah hati seringkali menghormati orang-orang tua. Ini yang rendah hati. Baca Alkitab tentang rendah hati banyak banget. Yang keempat. Bisa membedakan baik dan jahat. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani 5 ayat 14. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Orang dewasa. Orang dewasa yang tahu. Itu boleh, itu enggak. Orang dewasa yang tahu. Kenapa dia tahu? Karena pengetahuannya sudah ditambahkan. Oh dulu gak boleh makan ini jadi begini. Dari mana dia tahu? Karena dia sudah berpikir, sudah belajar. Orang dewasa yang sudah belajar bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Di sini dikatakan, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kamu boleh makan, di sini bicara makan, makanan. Tapi Alkitab kita lebih menekankan pula hal yang lain. Oh itu enggak boleh kita makan. Oh itu pendidikan yang salah. Oh itu pengajaran yang kurang tepat. Kita tahu. Dari mana kita tahu? Karena kita punya pendidikan. Bagaimana kamu bisa tahu ini benar itu salah kalau kamu enggak tahu yang benar? Orang bilang itu palsu. Dari mana kamu tahu itu palsu? Mana aslinya? Kalau kita nggak bisa tunjukkan yang asli, bagaimana kamu tahu itu palsu? Ya gua kira lah, gua analisa lah, kata orang-orang lah. Kalau kita bisa mengetahui dengan pasti ini salah, ini benar, ini palsu, ini asli. Karena kita punya knowledge. Kita punya pengetahuan. Marilah kita belajar. Dengan pengetahuan itu, iman kamu bisa terus growing dengan pesatnya. Iman dengan pengetahuan itu sangat berdekatan. Waktu Pak Stephen Tong ngajarin saya topik 2 hal ini. Knowledge, pengetahuan. Dan faith, iman. Iman kamu akan kokoh kalau kamu didukung dengan pengetahuan yang betul. Iman kamu akan lemah kalau kamu punya pengetahuan tidak ada. Kamu hanya percaya. Kalau nggak didukung dengan pengetahuan, kamu akan lemah.
gampang jatuh. Tapi kalau kamu didukung dengan pengetahuan, kamu akan kokoh. Tidak bergeming. Kenapa? Kuat. Makanya kita perlu yang namanya knowledge di dalam hidup kita ini. Kita percaya Yesus mati. Kenapa kamu percaya Yesus mati buat kamu? Apa buktinya? Bisa prove it? Bisa membuktikan? Aku percaya Tuhan menyertai aku. Buktinya apa? Kita sendiri yang bisa membuktikan bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Allah memberkati, buktinya apa? Kamu yang paling tahu penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidupmu. Jangan kata orang. Itu yang kita katakan, your faith. Kita punya iman didukung dengan pengetahuan. Tapi kalau iman kita betul melampaui pengetahuan kita. Melampaui di atas terus. Makin naik iman kita, didukung. Makin kita dukung, dia makin naik. Itulah yang namanya faith. Kita percaya. Percayanya harus kita dukung dengan kebenaran yang betul, yang paling hakiki. Yang kelima, memberikan buah. Memberikan buah. Yesus menekankan di dalam Matius 21 ayat 43, menekankan kata buah. Kamu harus menghasilkan buah. Pohon yang tumbuh harus menghasilkan buah. Kenapa? Yesus berkata begini. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Kamu mesti menghasilkan buah. Kalau enggak, diambil dari kamu. Yesus berkata itu. Ini bukan kata saya. Firman Tuhan bilang, Yesus yang ngomong. Kamu punya kerajaan surga. Kamu punya yang namanya surga. Itu akan diambil. Kalau kamu tidak menghasilkan buah. Ada perumpamaan lain, ada tumbuh-tumbuhan. Tidak berbuah. Kata tuannya, tebang. Tunggu, aku coba kasih pupuk supaya dia bisa berbuah. Oke, fine. Mungkin sekarang juga begitu, kita belum berbuah. Tuhan katakan, tunggu, kata orangnya. Mungkin kata saya bilang, tunggu, saya kasih pupuk. Tapi udah dikasih pun enggak tumbuh juga. Ya tebanglah, kata dia. Ini bicara bagaimana kita harus memberikan buah. Saya catat ada 4 buah. Buah pertobatan, buah roh, buah Injil, buah terang. Ayatnya ada di situ semua, nggak usah ditampilin, nggak apa-apa. Ada 4 buah yang bisa kita ambil. Buah pertobatan itu menunjukkan kita bertobat dari yang salah. Kita jalan yang salah. Oh, salah gue, tobat, pun baliklah. Berbalik arah dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Itu buah pertobatan. Buah pertobatan itu terus terjadi. Karena kita punya banyak karakter yang mesti diubah. Ada prinsip hidup yang banyak mesti kita rubah. Yang salah. Itu yang namanya buah pertobatan. Kalau buah roh bicara dari dalam hati kita yang keluar. Itulah yang namanya kasih, kemurahan, lemah lembut dan sebagainya. Di dalam Galatia. Itu karakter kamu akan terbentuk. Pribadi kamu akan terbentuk karena kamu mengenal Kristus Tuhan. Buah Injil, kamu mulai berkarya memberitakan kabar baik. Memberitahukan orang, ke sono, ke gereja, bertobat kamu. Saya ada kenal satu orang tua. Dulu dia gak mau percaya Yesus. Gak mau. Enggak. Sampai di hari tua. Terus kalau udah ketemu, lu setelah berhenti ke gereja. Cuman ngomongnya begitu doang sekarang. Karena dia gak tahu banyak.
Karena dia sudah tua, nggak bisa belajar banyak. Cuman bertobat kamu ke gereja. Cuman bilangnya gitu. Nggak lama kemudian dipanggil Tuhan. Dia sudah masuk di dalam masa-masa yang akhir. Orang itu bekerja di jam 5, jam 6 selesai. Nggak bisa berkarya banyak, betul. Karena sudah habis waktunya. Cuman bisa ngomong, kamu ke gereja aja. Udahlah stop ke gereja. Hari Minggu udah stop ke gereja. Udah begitu doang. Karena dia cuma bisa ngomong begitu. Ada perubahan dalam hidup dia. Mari kita tahu itulah perubahan yang kita namakan buah Injil. Buah terang itu karya, kelihatan hasilnya. Dia sudah mulai melayani, ada hasilnya yang dapat dia lihat. Orang bisa melihat karyanya. Orang bisa melihat semua terang kemuliaan Tuhan lewat hidup dia. Itu buah terang. Dari sini kita bisa mengerti, marilah kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadilah umat yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Kalau kita punya hati yang tulus, Allah akan mencari kamu dan melihat kamu. Amin. Mari kita berdoa. Singer dan song leader boleh naik ke depan. Saya mau ajak jemaat Tuhan boleh berdoa bersama hari ini. Mungkin engkau punya beban, engkau punya masalah, punya problema. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Allah tahu. Kau bisa berseru kepada Tuhan, Bapa, ini aku. Bekerjalah lewat hidupku untuk menjadi terang. Bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Yang punya masalah, bebannya berat, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Maka dia yang akan mempedulikan kamu. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada pada hari ini. Boleh mendengar firman-Mu. Kuatkan kami, bentuk dan jadikan kami umat yang sungguh-sungguh sesuai dengan rancangan Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam melayani Tuhan. Saat sekalipun kami sudah tidak banyak bisa berbuat. Engkau tahu ya Tuhan, inilah kami. Jadilah menurut kehendak-Mu. Bapa, umat-Mu yang hadir pada hari ini, Kau berkati satu persatu sesuai dengan talenta yang mereka punya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam acara yang kedua, yaitu perjamuan kudus. Bapak dan Ibu, siapkan hati kita masing-masing sebelum kita mengambil roti dan anggur. Firman Tuhan bilang, periksalah hidupmu. Kalau kita bersalah, kita minta ampun sama Tuhan. Supaya kita bisa layak mengambil roti dan anggur ini. Mari saya ujak sama-sama bangkit berdiri. Para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Kita mau periksa hati dan pikiran kita. Supaya kita boleh merenung kembali tubuh dan darah Kristus yang hidup ini. Bapa di surga, kami datang padamu, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang membuat kami satu tubuh, tubuh Kristus, satu umat, umat pilihan Tuhan, satu bangsa, bangsa yang milik Allah. Ampuni kami ya Bapa bila mana kami salah di dalam berkata, bertindak, tidak sesuai dengan rancangan-Mu. Biarlah kami layak mengambil roti dan anggur ini, supaya kami boleh menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, jadikan terang yang nyata di dalam kami, memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus, kami mau sambut roti dan anggur ini dan kami alaskan doa kami.
Amin. Silakan bagikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Mari Bapak dan Ibu semua sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh buka, ambil rotinya. Sebelum kita ini sama-sama kita buka dulu, ambil rotinya. Siapkan nanti semua. Kita boleh pegang roti ini. Yesus berkata, barang siapa yang makan tubuhku, daging ini, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup dan hidup itu kekal, aku akan membangkitkannya. Daging itu bicara soal firman Tuhan, karena Yesus adalah firman, maka sebab itu ini menjadi simbolik firman Allah. Roti juga menjadi simbolik sebagai firman Allah di dalam bait Allah. Makanya sebab itu Yesus berkata, kita angkat tangan kita sama-sama roti ini. Inilah tubuhku
yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Angkat dan kita makan bersama dalam nama Yesus. Sekarang Anda boleh buka cawan yang menjadi simbolik sebagai darah Yesus. Kita buka sama-sama, ambil. Dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang di dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Kristus yang membuat kita menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus. Satu umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Milik Allah. Agar supaya kita memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kamu. Mari kita mulai berkarya bagi Tuhan. Beritakan kabar baik seberapapun yang dapat kamu lakukan. Mungkin waktumu tinggal sebentar. Tapi kita punya membawa sesuatu kepada Tuhan. Bapak, kami mohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu. Supaya kami boleh menjadi terang, menjadi saksi bagi Tuhan. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Bagi mereka yang sakit, jamahlah di dalam nama Yesus. Jadilah dia sembuh, pulih, sehat. Dengan tubuh yang sehat bisa memuliakan Allah. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah kami, pakailah kami boleh menjadi alat dalam tangan-Mu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang memberkati kami diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk kami akan dikutuk Tuhan. Inilah janji-Mu kepada Abraham. Janji-Mu pula kepada kami lewat Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya akan berikan pengumuman bacakan. Minggu 2 Oktober 22, Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Yonatan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati. Pengumuman yang kedua juga adalah ibadah lansia. Hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 10 pagi. Bapak Ibu lansia diundang untuk hadir usia 55 tahun ke atas. Diharapkan hadir hari Kamis ya ibu-ibu, bapak-bapak yang di usia lansia boleh hadir. Dan ibadah yang pengumuman ketiga adalah ibadah KKR GKPY Jatinegara. Minta slide ditampilkan. GKPY Jatinegara akan mengadakan KKR Kebaktian Kebangunan Rohani yang akan diadakan pada hari Sabtu 8 Oktober jam 6 sore di ruang ibadah GKP tempat ini. Pembicaranya adalah Pendeta Teresia Cynthia Tirta Reja. Jemaat diundang untuk dapat bergabung dalam ibadah KKR ini. Jadi jangan lupa tanggal 6 Oktober adalah hari ibadah untuk lansia. Tanggal 8 Oktober hari Sabtu adalah ibadah KKR
untuk semua ya saudara-saudara dan Bapak Ibu. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali lagi saya undang untuk jemaat untuk berdiri pada saat ini. Saya undang untuk kembali Bapak Gembala untuk mendoakan berkat. Mari kita mau akhiri ibadah ini, kita mau sama-sama mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai selesai dalam ibadah ini. Kami tahu segala sesuatu boleh jadi menurut kehendak-Mu. Kami akan kembali kepada aktivitas kegiatan kami, kembali kepada keadaan rutin kami. Kiranya Tuhan beri hikmat, supaya apa yang kami kerjakan tidak menjadi kebosanan, tapi menjadi sukacita di dalam hidup ini. Mempunyai dampak yang baik buat semua lingkungan di mana kami berada. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan beri hikmat kepada Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif. Semua bekerja bersama-sama untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk menjadi terang. Supaya kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Bila Engkau ditinggikan, banyak orang akan datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa turun ke atas kita lewat Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita ini, jadilah berkat, jadilah terang. Mulai dari keluarga, lingkungan tempat di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita belajar, dimanapun kita ada, di usahamu sekalipun. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Jangan lupa tanggal 6 dan tanggal 8.